Halo teman-teman, baik lagi di Mas Aryo Channel Terus Belajar Terus Tumbuh. Gimana teman-teman pedagang, hari ini udah ada yang utang belum ke tempat kalian? Ini problem internasional ya, harusnya ditangani PBB ini. Problem konsumen ngutang. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Makanya saya mencoba menyampaikan ini dengan sedikit santai ya. Karena kalau serius nanti pusing teman-teman ya. Puyeng, orang ngutang itu ada di mana-mana. Berarti kita mau mencari solusi apapun akan ketemu dengan orang ini. Misalnya dengan orang ngutang A gitu ya, si A ini kita udah baik-baikin, kasih tahu di sini nggak bisa utang dan sebagainya. Terus dia juga menyadari, oh iya oke, terima kasih. Dia juga menyambut baik. Terus dia nggak mau ngutang ya nanti akan ada orang lain lagi. Kita capek terus menerus menjelaskan seperti itu ya karena orangnya banyak dan terus berganti. Mungkin juga ada generasi berikutnya nanti ya, bocil-bocil yang mulai tumbuh dewasa dan mulai tergerak hatinya untuk ngutang di warung. Nah, dari situ teman-teman, saya juga jadi menyadari kalau yang harus punya skill itu kita sebagai pedagang, bukan merekanya yang harus dihentikan, karena mereka nggak akan mungkin berhenti ya. Ya walaupun saya bukan pedagang senior ya, pengalaman saya juga belum banyak, tapi saya penasaran masa iya skillnya nggak bisa dilatih, masa iya saya akan terus-menerus menyerah dengan orang yang suka ngutang. Ya salah satu cara mungkin dengan menempel tulisan. Dulu saya pernah menempel tulisan di sini dan saya rasa cukup efektif teman-teman ya, kata-katanya cukup efektif. Nanti saya akan cari tulisannya, kayaknya masih ada, kalau ketemu nanti saya akan tampilkan di sini ya. Ini kalau ada gambarnya berarti ketemu. Nah itu cukup efektif, selama beberapa tahun nggak ada orang utang ke sini karena membaca itu. Dan sampai ada pembeli, mungkin di sini dia punya warung juga di rumah mungkin ya. Nah, dia foto itu, dia bilang ke saya, Mas saya izin nyontek ya kata-katanya, ini saya tempel di tempat saya gitu. Kayaknya warung makan sih. Gitu. Dan saya oh ya oke-oke aja, nggak apa-apa selama itu bermanfaat gitu ya. Setelah sekian tahun menggunakan tulisan itu, saya pengen copot aja deh, pengen bersih. Kenapa? Karena pengen lebih luas gitu ya. Kalau bahasa Jawanya lebih luas. Jadi sebisa mungkin kalau ada orang seperti itu kan nggak selalu ya pembeli itu ngutang. Jadi saya juga pengen punya skill gimana nggak usah pakai tulisan kayak gitu, tapi saya bisa mengatasi. Karena kalau harus pakai tulisan seperti itu dan orangnya nekat, sudah baca tapi nekat, saya nggak punya skill toh percuma gitu ya. Dia sebenarnya sudah baca tulisan itu, tapi dia nekat tetap mau ngutang. Nah kalau saya nggak punya skill untuk menolak gitu ya, nanti kecedoran juga gitu ya, artinya kebobolan juga. Nah dari situ saya belajar beberapa cara. Biasanya kalau di sini itu orang bayarnya kurang, misalnya bawa duit 50.000 ya, terus nanti belanjanya 55.000, 56.000 gitu ya, atau 50 sekian ribu. Nah terus biasanya nego nih, aduh uang saya 50.000 ini kurang ya, berarti nanti saya balik lagi aja gimana nih, saya bawa dulu gitu. Nah biasanya kalau begitu ya itu saya senyum aja, nggak jawab apa-apa, saya cuma senyum gak gitu. Nah dia biasanya udah paham ya, kalau orang yang peka itu dia akan paham, oh ya udah kalau enggak gini aja deh, ini di yang ini nanti aja deh, biar pas 50.000 atau biar malah nggak sampai 50.000, ya udah ininya nanti aja. Ada yang seperti itu orang yang cukup peka ya. Jadi cukup senyum dia udah paham arti senyum kita sebagai pedagang. Tapi ada juga yang enggak, ada yang sudah kita senyum gitu, gimana boleh nggak percaya apa nanti saya balik lagi, nanti habis ini saya balik. Nah kalau sudah mulai dia mencoba lebih keras, kita juga mulai apa ya, mulai kasih jawaban, nggak cuma senyum aja. Kalau saya biasanya gitu. Kalau saya ya tadi itu, kurangnya berapa sih, 6.000 ya? Oh 6.000, berarti paling gini, kalau barang ini yang satu dikurangi nanti pas 50.000. Gimana apa ini nanti kan mau balik lagi kan? Nah nanti tinggal balik beli yang sisanya aja, paling gitu. Gimana? Nah, biasanya seperti itu. Nah ada yang berhasil juga seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya balik lagi. Nah pada saat seperti itu transaksi kan selesai. Nah terus kita bisa, bahasa Jawanya niteni gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Jadi kita tunggu gitu, dia balik lagi bener gak? Nah kalau ternyata dia nggak balik lagi, nah berarti kan kalau barang ini tadi dibawa sama dia, belum tentu dia juga balik lagi. Nah kalau orangnya yang nggak terlalu kenal, hanya tahu aja orang itu atau bahkan nggak kenal sama sekali, saya biasanya nggak sungkan kalau menolak ya. Saya tetap biasanya kalau misalnya mau dibawa dulu atau gimana, saya tetap bilang jangan deh, kalau memang duitnya belum ada paling balik dulu aja, ambil duitnya nanti ke sini. Udah biasa gitu, udah sering soalnya kayak gitu. Tapi kalau
ada kalanya kita ketemu dengan orang yang misalnya tetangga dekat, orang yang sangat kita kenal, kita percaya gitu ya. Atau bahkan misalnya orang yang pernah nolongin kita, nah datang belanja ke tempat kita kebetulan uangnya kurang gimana, masa mau ditolak juga kan nggak mungkin ya. Misalnya ada guru waktu SD datang ke sini atau waktu SMP, waktu sekolah gitu ya, oh bu guru lama nggak ketemu ternyata belanja, bayarnya kurang, mungkin kita bisa berbesar hati, ya udah malah nggak usah gitu ya, kurangannya nggak usah dihitung kurang, tapi anggaplah ini bonus potongan harga gitu ya, itu. Atau mungkin kalau memang kurangnya terlalu banyak, orang itu bilang nanti aku balik lagi ya, it's okay lah ya, luasnya kita gitu ya, kita kan nggak bisa kaku juga sebagai pedagang, tapi kan juga sebagai manusia juga gitu ya, punya punya rasa empati juga kalau ke orang-orang yang tertentu seperti itu. Tapi kalau memang ada kalanya kita sebenarnya ragu, kurang percaya, kurang sreg gitu ya, tapi kita nggak kuasa menolak. Nah itu kalau saya opsi terakhir biasanya kalau kurang masih di bawah 5.000 atau di bawah 10.000 ya lihat sikon ya, lihat sikon belanjanya sama uang yang masuk berapa, ya itu biasanya it's okay lah. Nanti kalau orang itu balik lagi, kita ingatkan, kalau dia nggak ingat pas transaksi kita ingatkan kalau waktu itu masih ada kekurangan sekian. Nah kalau orangnya sudah oke, oh iya saya lupa waktu itu ada kurangan terus mau bayar, ya udah problem selesai. Orang ada saatnya lupa, dia mungkin lupa, terus kita ingatkan dan itu udah selesai, toh dia belanja seperti biasanya. Nah berikutnya dia gitu lagi apa enggak, kalau sering-sering ada kurang dan sebagainya, berarti memang tabiatnya, memang kebiasaannya kayak gitu. Kalau memang udah kebiasaannya ya nanti kita cari timing waktu yang tepat atau pas momennya ngobrolnya pas, kita bisa nolak, aduh kalau bisa jangan deh gitu, karena hari ini aku ada tagihan sales, ada kebutuhan duit yang cukup banyak, jadi kalau barangnya keluar tapi aku nggak ada duit, ada kekurangan gini, aku kesulitan gitu. Dan ya banyak hal lah ya kata-kata yang bisa kita pakai. Nah terus kalau masih nggak berhasil juga di belanja berikutnya, kalau saya biasanya mengenakan harga yang lebih tinggi ke orang itu. Jadi kalau beli barang-barang tertentu misalnya harga umum 5.000, ke dia nanti bisa 5.500 atau 6.000. Jadi ya nggak terlalu tinggi banget, bukan niatnya gimana ya, kayak kalau kita makan di tempat wisata itu ya terlalu mahal sampai 2-3 kali lipat, enggak ya. Yang wajar tapi tetap lebih tinggi, dan kalau minta diskon otomatis nggak akan dikasih karena udah sering-sering seperti itu ya. Nanti takutnya udah harganya minta diskon, barangnya dibawa dulu dan sebagainya, kan repot. Kalau saya biasanya begitu. Jadi ada beberapa konsumen yang saya masukkan ke harga yang cukup di atas umum ya, di atas rata-rata itu. Misalnya orang yang ya orang lewat lah, karena toko saya kan di pinggir jalan raya, tapi ini dalam kota ya, bukan jalan antar provinsi. Kan kadang ada mobil datang lewat, oh cari sesuatu hanya untuk keperluan sesaat itu. Nah biasanya misal harganya 26.500 gitu ya, saya akan katakan 27 atau bahkan 27.500 atau 28 gitu, selama harga yang saya kasih masih patut diterima orang gitu ya, bukan harga yang ditinggi-tinggiin banget. Nah harga-harga seperti itu selisih nominalnya nanti saya pakai untuk subsidi barang-barang yang kadang gitu ada orang bayar kurang, ada orang ngutang bawa barang belum dibayar, atau ada kerugian barang seperti itu. Jadi orang-orang yang cuman sekali lah, mungkin sekali seumur hidup mampir ke sini. Jadi kalau kena harga sekitar lebih 1.000 atau lebih 2.000 masih masuk akal. Toh di tempat saya nggak ada parkir. Nah itu golongan pertama yang kayak gitu ya kategorinya. Kategori pertama orang yang paling sekali seumur hidup atau setahun sekali baru datang. Kemudian yang kedua, orang yang kategori seperti ini, sering kurang, sering ngutang dan sebagainya, itu harganya biasanya saya up sedikit. Saya nggak niat untuk mahal-mahalin banget supaya merugikan orang lain, kan juga enggak. Tapi untuk mensubsidi aja. Nah dari situ saya bisa jadi lebih luas ya. Jadi kalau nanti misalnya ada kerugian sedikit, orangnya minta kreseknya double 3, minta yang besar sekali kreseknya, udah minta ini minta itu ya, kadang kita jadi bisa kasih lebih ikhlas gitu ya, karena udah ada gantinya, kita udah bisa cari ganti lewat cara yang lain, termasuk orang-orang yang ngutang itu. Nah itu kalau yang saya pakai sementara ini caranya seperti itu teman-teman. Ya barangkali bisa kasih masukan di toko teman-teman, di warung teman-teman juga bisa seperti itu. Ya teman-teman bisa pakai. Atau kalau teman-teman punya cara lain yang mirip-mirip atau yang berbeda dan saya belum pernah melakukan, belum tahu, ya teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar ya. Jadi nanti yang baca kan banyak orang, kalau di kolom komentar saya juga baca, nanti teman-teman yang lain bisa baca, bisa buat masukan belajar kita bareng-bareng.